Kasus penarikan paksa di Makassar, Ketua Pandawa Patingaloang, desak Polda Sulsel bertindak tegas. Media Prolink News mengabarkan. Dugaan aksi perampasan kendaraan secara paksa oleh sekelompok debt collector dari perusahaan pembiayaan Moladin Finance, memicu kemarahan Ketua DPC Pandawa Patingaloang Kota Makassar, Imran S.E. Imran resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan, dengan nomor LP-B-1054, Romawi 10-2025-2025-SPKT-Polda Sulsel, setelah kendaraannya diduga ditarik secara paksa di jalan umum oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai petugas penagihan. Dalam konferensi pers di Warkop Az-Zahra, Jalan RS Faisal, Makassar, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2025, Imran mengecam keras tindakan yang dinilainya telah melewati batas hukum dan etika. Saya sangat mengecam tindakan para debt collector yang bertindak semena-mena. Mereka menarik kendaraan saya tanpa memperlihatkan surat fidusia atau dasar hukum yang sah, ujar Imran dengan tegas. Ia menuturkan, laporan yang diajukan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2025 belum menunjukkan perkembangan berarti. Imran menilai penanganan kasus ini berjalan lamban dan terkesan diabaikan. Kami sudah menyerahkan seluruh bukti ke Polda Sulsel, tapi hingga kini belum ada kejelasan. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, katanya. Menurut Imran, praktik penagihan yang dilakukan di jalanan, tanpa dasar hukum, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan konsumen. Ia menegaskan, Pandawa Patingaloang tidak akan tinggal diam, dan siap mengawal proses hukum hingga tuntas. Kami tidak menolak penagihan, tapi harus sesuai aturan, stop intimidasi di jalanan. Negara ini punya hukum yang harus ditegakkan, tambahnya. Sebagai Ketua DPC Pandawa Patingaloang, Imran juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah takut jika menghadapi penagihan di luar ketentuan hukum. Ia menyatakan Pandawa siap memberi pendampingan kepada warga yang mengalami kasus serupa. Pertama-tama pada saat kejadian itu, keluarga saya yang memakai kendaraan tersebut dan di Jalan Progres Tasdik, dia didatangi oleh beberapa debt collector. Terus dipertanyakan, pihak keluarga menanyakan ini dari mana. Dia komunikasi ke saya, tapi handphone saya lagi dalam posisi tidak aktif. Jadi sebelum itu saya sudah pernah komunikasi dengan pihak Moladin, Pak Fadli, bahwa saya dalam waktu beberapa hari ini akan melakukan pelunasan, dan dia sudah mengeluarkan nominal yang diarahkan saya untuk melakukan pelunasan. Tapi kenapa mobil saya tetap ditarik tanpa ada persetujuan dari pihak konsumen, dan surat-surat yang diperlihatkan pada saat ditarik itu cuman surat tugas dan berita acara serah terima kendaraan. Adapun saya melakukan pelaporan di pihak kepolisian, di mana itu Polda, saya melakukan pelaporan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pihak kepolisian. Makanya saya sangat menyayangkan pihak kepolisian, tindakan tersebut seolah-olah diabaikan permasalahan seperti ini. Saya merasa dirugikan dengan kasus seperti ini. Pelaporannya di mana? Di Polda. Terus? Di Polda laporannya itu di tanggal pelaporannya di tanggal 15 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh SPKT. Terkait laporan ini, apa tindakan dari pihak Polda Sulsel? Saya kalau
terkait tindakan Polda belum ada sama sekali. Justru laporan saya itu dilimpahkan ke Polrestabes. Dengan alasan seperti apa? Saya belum dapat alasan apapun itu dari pihak Polda. Untuk sejauh ini apakah pihak yang leasing ini apa sudah atau yang pembiayaan apa pernah ada konfirmasi sebelumnya? Kemarin saya sempat ditelepon untuk mediasi, tapi saya belum mengiyakan untuk mediasi. Untuk langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh Pak Imran? Saya tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara kita bahwa setiap penarikan untuk objek jaminan itu dilakukan oleh pihak pengadilan, bukan debt collector. Debt collector itu tugasnya menagih utang saja. Jadi untuk eksekusi jaminan itu bukan dilakukan oleh debt collector, yang melakukan itu pihak dari penegak hukum dan pengadilan putusannya. Untuk harapannya terkait permasalahan ini? Jadi saya harap pihak Polda, pihak Polrestabes menyikapi dengan laporan saya cepat-cepatnya agar pelaku debt collector itu ditangkap secepatnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait awal mula terjadi ini, apakah ini mobil baru atau BPKB Mas? Jadi awal mula ini saya mengajukan jaminan uang di Moladin, BPKB yang dijaminkan. Jadi ini mobil bekas, yes. Ya, jadi ada 2 unit saya kemarin baru lewat bulan itu mobil lagi saya ditarik juga. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa tindakan Moladin ini sewenang-wenangnya, bahwa saya melakukan penkreditan itu melalui aplikasi dan tanda tangan kontrak itu pun melalui aplikasi, tidak ada materi yang tertera di aplikasi itu. Sebagai ketua Pandawa DPC Makassar, apa saja langkah itu? Jadi rencana saya selaku ketua sangat prihatin dengan tindakan premanisme debt collector ini, dan saya akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Moladin yang ada di Jalan Gertasning Arupala. Saya juga akan melakukan aksi di kantor Polrestabes Kota Makassar, bahwa tindakan ini harus disikapi dengan cepat dan tegas. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Polda Sulawesi Selatan maupun Moladin Finance belum memberikan tanggapan resmi atas laporan dan pernyataan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Koresponden Prolink News, Arifin Sulsel, melaporkan.